Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, how are you today? Oke, hari ini kita akan bahas soal descriptive text yang kemarin sudah saya kasihkan ya. Kita lihat pembahasannya hari ini. Oke, number 1. How old is Peter? Berapa usianya si Peter? Ya, jawabannya ada di baris pertama. Peter is the youngest in our family. He is 14 years old. He is 14 years old. Nomor 1 jawabannya adalah 14. Next, number 2. The writer is bla 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 years old. Berapa usia si penulis? The writer is usianya adalah ini. And 4 years younger than me. Peter usianya 14 tahun. And 4 years younger than me. 4 tahun lebih muda dari saya. Saya di sini yang ngomong adalah si penulis. Berarti karena si Peter usianya 14 tahun, berarti si penulis usianya adalah 14 ditambah 4. Jawabannya adalah 18 years old. Oke, nomor 2 jawabannya 18. Next, number 3. Which of the following statement is not true about Peter? Pernyataan yang manakah berikut ini yang not true, yang tidak benar about Peter ya? Yang A, he has long and straight hair, he has bright eyes. Ini jawabannya ada di baris kedua. He has long straight hair, bright eyes and friendly smile. Nah, yang tidak benar jawabannya adalah he is not interested in sport. Dia tidak tertarik pada olahraga. Padahal di sini Peter is interested in sport. Jadi jawaban yang tidak benar, not true, jawabannya nomor 3 adalah yang C. He is not interested in sport. Okay, next, number 4. According to the passage, berdasarkan bacaan, berdasarkan teks di atas, we know that Peter is, kita tahu bahwa si Peter adalah nomor 4, the writer's youngest brother. Saudara laki-lakinya si penulis ya, adik laki-lakinya si penulis. Tahu dari mana? Nomor 4 ada di sini. He is 14 years old and 4 years younger than me. Nah, jadi untuk soal berupa bacaan kalian hendaknya cari tahu dari mana jawabannya ya, bisa digarisbawahi. Nah, di sini karena medianya menggunakan komputer, maka saya kasih tanda yang warna merah. Jawaban dari pertanyaan yang ada di bawahnya. Jadi yang dikasih label tulisan warna merah adalah clue atau kata kunci dari pertanyaan tersebut. Okay, next, number 5. It is implied in the passage that ya, tersirat di dalam teks, dalam bacaan bahwa ya, jadi ini bacaan untuk soal nomor 1 sampai nomor 10. Soalnya berdasarkan bacaan ini ya. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai 10 sebenarnya sudah ada tersirat dalam teks tersebut. Nah, nomor 5, it is implied, tersirat dalam teks tersebut. Berarti kita harus menyimpulkan. Yang A, Peter is naughty, Peter itu nakal. Yang B, Peter itu malas. Atau yang C, Peter itu unfriendly, tidak ramah. Dan yang D, Peter is diligent. Jawabannya dari mana? Dari sini ya. He usually does what he is asked to do. Artinya dia itu biasanya melakukan kegiatan, ya, melakukan hal-hal yang apa yang menjadi kewajibannya. Berarti dia itu adalah anak yang diligent, anak yang rajin. Nomor 5 jawabannya D. Next, number 6. From the text, dari teks itu we may conclude, dapat kita simpulkan bahwa sama pada intinya nomor 5 dengan nomor 6, menyimpulkan dari bacaan tersebut. Nah, nomor 6, pilihan yang tepat jawabannya adalah yang C. Peter is a welcoming person. Dari mana jawaban ini? Dari baris kedua. Ini yang saya kasih warna merah. Ya, si Peter itulah friendly smile, murah senyum. Ya, berarti dia adalah orang yang ramah, welcoming person. Nomor 6 jawabannya C. Okay, next. Number 7. What is the text mostly about? Teks di atas menceritakan tentang apa? Ya, lihat di sini Peter is youngest in our family dan seterusnya. Berarti nomor 7 ini menceritakan tentang si Peter. Jawaban dari nomor 7 adalah yang A, Peter. Next, number 8. He is 14 years old bla 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 than me. Yang ditanyakan underline word refers to.
Kata yang di garis bawah refers to, mengacu pada. Nah, he ini mengacu pada siapa? Jawaban dari soal kalau seperti ini ada kata refers to, mengacu pada, berarti jawabannya mundur. Nah, yang ditanyakan he ini mengacu pada siapa? Mundur ke sini. Berarti jawabannya adalah Peter. Nomor 8 mengacu pada si Peter. Jawabannya adalah yang A. Oke, next. Number 9. Peter is interested in sport. Kata interested. Pertanyaannya, the underlined phrase can be replaced by, kata atau frase yang digarisbawahi dapat digantikan oleh, ini menanyakan sinonim. Nah, sinonim atau persamaan dari kata interested, tertarik, adalah yang B, yaitu really like sport. Ya, karena si Peter itu tertarik di sport, berarti sama aja dengan really like sport. Jawabannya adalah yang B. Number 10. Sama, masih tentang underline phrase, cuma di sini ditanyakan artinya apa, sama saja menanyakan dengan sinonim. He usually does what he is asked to do. Ini maksudnya sama saja bahwa dia adalah anak yang rajin. He is diligent. Nomor 10 jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami ya. Next. Number 11. What does the underline word refer to? Nah, refer to, mengacu pada, yang digarisbawahi adalah kata they. Nih, pada paragraf terakhir. They ini mengacu pada siapa? Jawabannya mundur. Kemana? Ya, ke sini. They itu artinya adalah mereka. Mereka itu siapa? People from out of town. Orang-orang yang berasal dari luar kota. Jadi nomor 11, they itu mengacu pada A. People from out of town. Next, number 12. What is the main idea of the last paragraph? Main idea, gagasan utama pada paragraf terakhir. Nomor 12 itu udah jelas. Jawaban yang benar adalah yang A. The statues help people to find place easily. Nih yang saya kasih tanda tulisan warna merah. The statues also turn out to be helpful. Sangat membantu bagi orang-orang yang dari luar kota untuk menemukan tempat supaya lebih mudah. Jawaban nomor 12 adalah yang A. Oke. Next, number 13. The text mainly tells us about. Teks di atas menceritakan tentang apa? Ya, ini tadi teksnya untuk soal nomor 11 sampai nomor 13. Ini nomor 13. Teks itu menceritakan tentang, jawaban yang benar adalah cow statues in Boyolali. Patung-patung sapi yang ada di Boyolali. Ini menceritakan tentang patung yang menjadi simbol dari Boyolali, Kabupaten Boyolali. Oke, jawabannya jelas. Jawaban nomor 13 adalah yang B. Oke, next, number 14. Ini soal bacaan untuk soal nomor 14 sampai 17. Kita lihat nomor 14. The writer's friend, temannya si penulis, has just bought, baru saja membeli, bla bla bla, from Blowfish Shoes product. Jawabannya ada di paragraf pertama, baris kedua ini. Recently she bought a new stylish foot legs. Jawabannya nomor 14 adalah yang B. A new stylish foot legs. 15. Why does the writer admire her friend? Mengapa si penulis mengagumi temannya? Jawabannya ada di paragraf kedua. Nah ini yang saya kasih tulisan warna merah. All her friends, including me, semua teman-temannya termasuk saya, watch and admire that, melihat dan mengagumi dia. She has the most suitable. Karena apa? Dia has the most suitable shoes, punya sepatu yang cocok pada penampilannya secara fisik. Nomor 15 berarti jawabannya adalah yang C. She has the most suitable shoes on her physical appearance. Okay. Next, number 16. Writer, si penulis, menulis the text in order to, sama saja dengan tujuan. Nah, soal yang sedang kita bahas adalah tentang descriptive text. Jadi tujuan dari descriptive text ini adalah to describe. Jawabannya yang A. Describe her friend's style and her new shoes. Next, number 17. Ditanyakan the word she refers to. Kata she mengacu pada. Nih, she really has perfect appearance, paragraf kedua. Nah, she di sini jawabannya apa? Mundur.
Nah, mengacu pada siapa? Mengacu pada temannya si penulis. Nomor 17 jawabannya adalah yang C, the writer's friend. Oke, bisa dipahami ya? Kalau belum paham silakan nanti diulang lagi, diputar lagi video ini. Oke. 18. Where does the writer usually put her small items? Di mana penulis biasanya menyimpan benda-benda kecilnya? Ya, biasanya menyimpan di mana? Nih, this bag also has more pockets inside, so my small items don't all fall to the bottom. Berarti si penulis biasanya menyimpan small itemnya di mana? Di pocket, di saku. Sakunya siapa? Di saku tas kulitnya. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah D, in the pockets of her leather bag. 19. What makes the small items? Apa yang membuat hal-hal atau benda-benda yang kecil itu yang dimiliki oleh si penulis not falling down, tidak jatuh di dalam tas itu? Karena apa? Nah ini, has more pockets inside, karena ada saku yang berada di dalam tasnya. Nomor 19 jawabannya adalah the pockets inside the bag, yaitu yang D. Next, number 20. Ada kata spend yang digaris bawahi. Pertanyaannya, the underlined word refers to, mengacu pada, spend itu menghabiskan, membelanjakan. Jadi sama saja dengan buying, membeli. Membeli apa? Membeli sebuah tas. Oke. Number 21. What is the main idea of the last paragraph? Main idea, gagasan utama paragraf terakhir. Untuk menjawab soal tentang gagasan utama biasanya terdapat pada awal kalimat. Ini awal kalimatnya adalah the bag is very functional. Kalau nggak ada di awal, biasanya di akhir kalimat ini. In overall, I really satisfied with the bag. Ternyata pilihan jawabannya semuanya ada. Ya, yang the bag is very functional ada, yaitu pilihan yang B. Kemudian in overall, I really satisfied with the bag juga ada, jawaban yang D. Mana yang lebih tepat? Nah, kita lihat lagi. Tas ini memang secara sangat berfungsi. Bisa untuk menaruh laptop, untuk menaruh buku, untuk menaruh permen, bolpen, dan juga untuk menaruh benda-benda kecil lainnya. Ini secara umum. Ditegaskan lagi, in overall, secara keseluruhan berarti sudah mencakup tas ini sangat berfungsi. Secara keseluruhan, I really satisfied with the bag. Saya sangat puas dengan tas itu. Berarti 21 jawabannya adalah yang D. Oke? Bisa dipahami ya? Next, number 22. What is the purpose of the text? Sama dengan soal yang tadi. Menanyakan tujuan. Ini adalah teks deskriptif. Tujuannya adalah to describe. To describe the writer's new bag. Jawabannya yang C. Nah, ini soal terakhir untuk nomor 23 sampai 25. Ini bacaannya. Number 23. What makes Amed different from other places in Bali? Apa yang menyebabkan Amed itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain di Bali? Ya, jawabannya semuanya seperti yang saya sampaikan sudah ada pada bacaan ini ya. Makanya untuk soal yang berupa bacaan, saya sarankan kalian garis bawahi bacaan itu, jawabannya mana ada dalam bacaan tersebut. Nah, 23 yang menyebabkan Amed itu berbeda. Amed itu nama tempat yang ada di Bali. Ya, ada Amed, ada Bedugul, ya, dan ada Tanah Lot dan sebagainya. Di sini yang menjadi Amed itu berbeda adalah paragraf kedua jawabannya. Unlike other places in Bali, tidak seperti tempat-tempat lain di Bali, Amed is a calm and peaceful place. Tempat yang peaceful, tempat yang calm. Ya, jawabannya adalah yang mana? 23? Iya, jawabannya yang C. Amed is a calm and peaceful place. Okay, next, number 24. Where can people enjoy beautiful scenery in Amed? Di mana orang-orang dapat menikmati beautiful scenery, pemandangan yang indah di Amed? Jawabannya di sini. From the top of the hill, dari atas bukit, people can enjoy the beautiful scenery. Jadi jawabannya from the top of the hill. Ya, di sini ada jawaban yang mengecoh from the top of the hill. Jawabannya benar adalah yang A. Ini ada juga from the top, ada sama-sama the topnya, tapi jawaban B salah, C dan D juga salah. Yang benar adalah yang A, from the top of the hill. Oke, the last, terakhir.
Ada kata exhausting. Memang exhausting jawabannya nggak ada di dalam bacaan ini. Ini harus pengetahuan tambahan. Kata exhausting itu artinya adalah lelah, sangat melelahkan, capek. Ditanyakan similar meaning. The underlined word has similar meaning. Similar itu berarti sama. Berarti sinonim dari kata exhausting adalah tiring. Berasal dari kata tired, yaitu lelah, capek. Oke, nomor 25 jawabannya yang A. Jadi saya ulang lagi, untuk menjawab soal berupa teks bacaan seperti ini, pahami kosakata yang ada dalam bacaan. Bagaimana supaya kalian paham? Kata-kata yang nggak tahu artinya silahkan ditulis di buku, kemudian cari artinya di kamus dan dihafalkan. Itu langkah pertama untuk bisa menjawab soal seperti ini. Baca terus, hafalkan kosakatanya, tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.